Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnamawati dari kelas PI 3, nomor absen 08 dengan NIM 230414600086 dari angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individual review jurnal artikel internasional dengan mata kuliah Psikologi Kepribadian, dosen pengampu Ibu Sarah Afifah, SPC, MA. Di sini saya mengambil judul artikel yaitu The Experiences During the Transition to Working Life Meta, The Role of Mastery and Psychological Commitment in Personality Trait Change. Nah, itu tadi merupakan judul artikel jurnal internasional yang akan saya presentasikan. Berikut ini merupakan artikelnya. Tugas individu review artikel jurnal bereputasi internasional dengan identitas jurnal. Judul artikel Do Experiences During the Transition to Working Life Meta, The Role of Master and Psychological Commitment in Personality Trait Change. Jurnal Journal of Research in Personality. Untuk volumenya itu 107 halaman 104433. Untuk tahun jurnal itu pada tahun 2023. Untuk penulis Laszlo Den Boer, Theo A. Klijkstra, and J.A. Dennison. Untuk tanggalnya itu pada tanggal 7 November 2023. Untuk di bagian abstrak pada jurnal, yaitu penelitian sebelumnya mengenai dampak pengalaman magang terutama berfokus pada perspektif hasil individu siswa. Sebaliknya, penelitian ini meneliti hasil karir jangka panjang siswa dengan dan tanpa pengalaman magang selama 10 tahun pertama karir mereka. Dengan menggunakan sampel 757 lulusan Universitas Belanda, penelitian ini menggabungkan pemodelan pertumbuhan laten dengan pencocokan skor cenderung untuk memperhitungkan perbedaan individu dalam kemungkinan berpartisipasi dalam magang. Penelitian menunjukkan bahwa magang mempunyai dampak positif terhadap status awal pekerjaan, upah, dan kelayakan kerja. Namun, dampak ini cenderung berkurang seiring berjalannya waktu, sehingga menunjukkan bahwa manfaat magang awal mungkin tidak menghasilkan manfaat karir jangka panjang. Studi ini menyoroti perlunya mengevaluasi kembali secara kritis nilai magang dan penelitian di masa depan harus berfokus pada interaksi dinamis antara faktor pribadi dan situasional dalam bentuk hasil karya. Pendahuluan pada jurnal yaitu menjelaskan bagaimana transisi kehidupan seperti berpindah dari sekolah ke pekerjaan, meninggalkan rumah, memulai hubungan romantis, membesarkan anak, dan pensiun yang dikaitkan dengan perubahan kepribadian. Jurnal ini mengkaji ekspektasi masyarakat terhadap siswa yang memasuki dunia kerja setelah lulus dan bagaimana program magang praktis di kemudian hari harus dalam kurikulum membantu siswa secara bertahap mengambil lebih banyak tanggung jawab di bawah pengawasan profesional. Penelitian semacam ini mendukung umpan balik dan refleksi terhadap perilaku individu selama transisi dan secara tidak langsung membentuk ciri-ciri kepribadian seiring berjalannya waktu. Penelitian sebelumnya mengenai perubahan ciri-ciri kepribadian yang terkait dengan transisi kehidupan menunjukkan hasil yang beragam dan kurang bukti yang meyakinkan mengenai hubungan antara peristiwa kehidupan dan perubahan ciri-ciri kepribadian. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan bagaimana perubahan hidup terjadi secara psikologis dalam kehidupan seseorang. Untuk kajian pustaka sendiri itu ada 5 bagian, yaitu pertama dari John dan Srivastava pada tahun 1999 yang menjelaskan klasifikasi sifat kepribadian 5 besar
sejarah, pengukuran, dan perspektif teoretisnya. Sumber ini memberikan landasan teori yang kuat untuk memahami ciri-ciri kepribadian yang menjadi fokus penelitian ini. Nomor 2 yaitu dari Klimstra et al. Yaitu pada tahun 2012. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara ciri-ciri kepribadian dan pembentukan identitas pendidikan pada masa remaja akhir dan hubungannya dengan kemajuan akademik. Untuk yang ketiga yaitu Claydorn et al. Pada tahun 2020. Dalam artikel ini memperkenalkan kerangka kerja Longitudinal Experience Wide Association Study atau mempelajari perubahan kepribadian secara longitudinal. Yang keempat itu dari Caspi, Roberts, and Sainer pada tahun 2005. Penelitian ini mengkaji stabilitas dan perubahan perkembangan kepribadian. Hal ini berkaitan dengan pemahaman bagaimana ciri-ciri kepribadian berubah seiring waktu dan melalui pengalaman hidup. Untuk yang kelima yaitu dari Balher et al. Pada tahun 2022. Studi ini mengkaji perspektif perkembangan tentang transaksi antara kepribadian dan hubungan interpersonal dan memberikan konteks tambahan untuk memahami bagaimana pengalaman hidup mempengaruhi perubahan kepribadian. Metode penelitian yaitu ada 3. Pertama yaitu multi-level growth models, yaitu analisis utama yang dilakukan dengan menggunakan serangkaian model pertumbuhan multistage menggunakan paket IME4 versi 1.1.21 di R versi 3.6.1. Yang kedua yaitu ada modifikasi model lanjutan yang dimana berfokus pada penjelasan perbedaan individu dalam kemiringan dimensi kepribadian melalui variabel magang. Yang ketiga yaitu ada analisis sensitivitas, yang dimana hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan menggunakan 80% daya dan alpha 0,001 ukuran efek dari 0,83 hingga 1,7 dapat dideteksi. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian dari artikel jurnal ini yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepribadian yang signifikan antara mahasiswa yang mengikuti program magang dan yang tidak, khususnya dalam hal keramahan dan neurotisme. Siswa yang mengikuti magang cenderung lebih ramah dan tidak terlalu gugup dibandingkan siswa yang tidak mengikuti magang. Selain itu, program magang juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ekstraversi. Dengan siswa yang menerima magang menunjukkan penurunan ekstraversi yang lebih besar dari waktu ke waktu dibandingkan siswa yang tidak menerima magang. Namun, tidak ditemukan perbedaan signifikan antara kelompok peserta pelatihan dan non-magang dalam pengembangan kepribadian lainnya. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan pendidikan tidak berhubungan signifikan dengan perubahan dimensi kepribadian. Pada kelompok magang, siswa lebih ekstrovert dan teliti, cenderung lebih terlibat dalam pendidikannya. Namun hal ini tidak mempengaruhi laju perubahan dimensi kepribadian. Selain itu, status karir dan nilai-nilai rata-rata tidak berkolerasi signifikan dengan perubahan kepribadian pada kelompok magang. Untuk di kesimpulan, yaitu studi ini tidak mendukung gagasan bahwa perbedaan individu dalam menghadapi transisi atau komitmen psikologis terhadap peran transisi yang menjelaskan perbedaan individu dalam perubahan ciri-ciri kepribadian. Hanya beberapa individu dalam perubahan ekstraversi yang dapat dijelaskan dengan partisipasi dalam magang. Namun,
Terdapat kecenderungan penurunan ekstraversi di kalangan mahasiswa magang, pergeseran ke arah pendekatan yang lebih individual dan situasional dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan kompleks antara variasi kepribadian dan pengaruh lingkungan. Kekuatan penelitian artikel jurnal ini ada 3 macam. Yang pertama itu data longitudinal dan teknik pemodelan tingkat lanjut, yang dimana penelitian ini menggunakan data longitudinal dan teknik pemodelan tingkat lanjut yang memungkinkan analisis perubahan kepribadian yang lebih dalam dan akurat seiring perubahan kehidupan. Yang kedua itu ada analisis menyeluruh, yang dimana data dianalisis secara menyeluruh, termasuk analisis faktor dan pengukuran invarian untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan penelitian ini. Yang ketiga yaitu ada pendekatan teoritis yang berbeda, yang dimana penelitian ini menyelidiki perbedaan individu dalam perubahan hidup dan reaksi psikologis terhadapnya yang dapat menjelaskan perubahan ciri-ciri kepribadian. Ini menggabungkan berbagai pendekatan teoritis yang terkait. Yang terakhir yaitu ada kelemahan penelitian atau limitasi. Ada 3 juga. Untuk yang pertama itu ukuran sampel kecil, yang dimana penelitian ini menggunakan sampel relatif kecil yaitu total 311 peserta dan 163 peserta pada subsampel mahasiswa magang. Hal ini memungkinkan membatasi validitas hasil penelitian ini dan diperlukan penelitian dengan sampel yang lebih besar untuk mengkonfirmasi hasil. Kedua itu ada kelompok kontrol tidak lengkap, yang dimana penelitian ini tidak memiliki kelompok kontrol yang sepenuhnya cocok. Efek seleksi menunjukkan adanya perbedaan kepribadian antara peserta yang menyelesaikan magang dan yang tidak, sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Untuk yang terakhir itu ada keterbatasan pengendalian variabel lingkungan, yang dimana terbatasnya efek sosialisasi yang diamati dalam situasi transisi. Dijelaskan oleh teori bahwa kepribadian dibentuk oleh faktor biologis dengan pengaruh lingkungan yang terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka kerja yang lebih berfokus pada pengaruh lingkungan dibandingkan hanya memprioritaskan transisi peran sosial. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.